Oke, baik. Nah, di sini ada matriks, diktat matriks yang sudah Bunda berikan itu adalah sebagai pengingat dari bab matriks yang dulu sudah pernah kalian pelajari di waktu SMA atau SMK. Nah, di sini yang harus kamu ingat-ingat lagi di matriks yang suka kebalik-balik adalah baris sama kolomnya. Mana sih yang dinamakan baris, mana sih yang dinamakan kolom, seperti itu ya. Nah, kalau kamu lupa, kalau Bu Rindu ini jembatan keledeknya, pengingatnya adalah kamu bisa di sini. Di apa? Di Microsoft Word, kalau kamu lihat di Microsoft Word kamu bisa insert nih. Di insert itu kan, pokoknya coba kita di sini ya. Di insert kamu pilih tabel aja. Terus kamu mau coba insert tabel. Dilihat di sini, kolomnya kan ada 5, rows-nya ada 2, berarti barisnya 2, kolomnya 5. Kamu lihat secara standarisasi, kolom yang mana, baris yang mana dari sini. Cek. Nah, kamu bisa cek. Ternyata kolom adalah yang ke bawah atau yang vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baris ternyata adalah yang horizontal. 1, 2. Berarti di sini nanti adalah baris pertama, kolom pertama. Tapi kalau di sini adalah baris pertama, kolom kedua. Kalau di sini, yang ini adalah baris ke pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, itu nanti sebagai pengingat kalian untuk mengingat mana baris, mana kolom. Maka di sini ketika ada A21, berarti A baris kedua, kolom ke-1. AM2 berarti A baris ke M, kolom kedua. Makanya ketika ada matriks AM kali N, M di sini adalah baris, dan N di sini adalah kolomnya. Ya, jangan sampai kebolak-balik. Kemudian di sini biasanya juga ada AIJ. AIJ itu berarti yang ininya ya, I sama J di sini, atau di sini sama dengan MN di situ ya. I tetap baris, J-nya adalah kolom. Ingat-ingat biasanya nanti di diktat ini akan sering keluar AIJ atau M kali N. Itu harus diingat-ingat, I-nya adalah baris, J-nya kolom. M-nya baris, N-nya juga kolom. Nah, kayak ini. Kalau yang B ini berarti dia masuk ke matriksnya berordo 4 kali 1. 4 baris, 1 kolom. Untuk C, barisnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 1, 2, 3. 4 kali 3. Ya, untuk yang E, 1, 2, 3. 3 kali 1. Ingat 2 plus 3 ini berarti jadi satu elemen, satu unsur, bukan 2 unsur kan ditambah ya. Jadi jangan terkecoh, yang E ini mengecoh banget. Tapi ternyata dia ordonya 3 kali 1. Operasi pada matriks ini hanya mengingatkan kesamaan dua matriks, berarti dia harus sama persis di setiap elemennya, sama bentuknya. Ya. Operasi penjumlahan dijumlahkan setiap elemen. Ya, pengurangan juga sama, dikurangkan juga setiap elemen. Nah, nanti yang biasanya yang kalian suka lupa adalah perkalian matriks. Tapi kalau perkalian matriks dengan skalar, 2 dikalikan C, ya sudah, 2-nya dikalikan di setiap elemen tersebut. Ya, gampang kalau sama skalar. Ini dikurangin, lihat, dikurangin aja dari setiap elemen. Nah, yang akan suka lupa adalah perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah ordonya harus bisa dikalikan. Bagaimana cara mencari ordo yang bisa dikalikan? Gampangannya di sini yang ini. Jadi, menentukan dua matriks dapat dikalikan atau tidak harus dicek. Ordo yang di dalam itu harus sama, persis. Jadi R harus sama dengan R. Nah, nanti hasil perkalian kedua matriks tersebut akan berordo berubah ordonya adalah ordo yang di luar. Jadi jadinya M kali N. Ini yang harus diingat-ingat. Karena mesti biasanya suka lupa ya. Jadi intinya syaratnya bisa dikalikan kalau yang di dalamnya ini berarti ini adalah
kolom dari matriks A dan baris dari matriks B itu harus sama nilainya atau jumlahnya. Nah, hasil akhir dari perkalian tersebut akan berurut dari baris dari matriks A dan kolom dari matriks B. Kalau gampangnya di dalam dan luar, kamu bisa cek yang ini ya. Nah, ini adalah cara pengaliannya. Mana sih? Oh ya. C adalah perkalian dari matriks A dikali matriks B. Kita lihat matriks A kan berurut 3 kali 2, B-nya 2 kali 4. Maka ini bisa dikalikan karena 2-nya sama matriks yang ordo yang di dalamnya. Hasilnya akan nanti menjadi matriks C 3 kali 4. Cara mengalikannya jangan lupa 3 ini A11 dikalikan B11 ya, ditambah sebelahnya yaitu berapa? A12 dikalikan B1 B21 ya. Jadi kalau gampangannya itu diambil satu baris dikalikan dikalikan dengan satu kolom ini. Satu baris ini dikalikan dengan satu kolom ini. Satu baris ini dikalikan dengan satu kolom ini. Itu akan menjadi satu elemen di sini. Kemudian satu baris ini dikalikan dengan satu kolom ini. Itu akan jadi elemen yang di sini ya. Satu baris ini dikalikan dengan satu baris ini dikalikan dengan yang ini. Ini akan jadi elemen yang di sininya. Seperti itu. Ya. Nanti jadinya adalah yang seperti ini. Untuk ini. Yuk, sebelum kita lanjut dari perkalian matriks ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah ingat kan? Nggak ada? Oke. Kita lanjut. Aturan ilmu hitung. A kali B itu belum tentu sama dengan B dikalikan A. Ya. Kalaupun ada yang sama, ya bisa jadi, tapi belum tentu. Jadi A, B tidak akan sama dengan B kali A. Dan lain-lainnya, hukum-hukumnya dari matriks yang kita ulangi lagi. Nah, yang harus di poin lagi adalah matriks jenis-jenisnya. Ada matriks 0, jadi dia elemen semuanya ditulis 0. Berarti ini yang dinamakan matriks 0. Yang ini bukan. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Matriks 0 adalah yang semua elemennya 0. Kemudian ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Pasti ya bujur sangkar. Jumlah semua elemen diagonal matriks bujur sangkar disebut trace. Ini trace-nya di sini elemennya kan ini diagonalnya 0 ditambah 2. Kemudian matriks segitiga. Matriks segitiga nanti ini yang kita gunakan di echelon baris atau matriks echelon. Di sini, ini bentuknya segitiga. Nolnya ada segitiga. Segitiga atas, maksudnya apa? Yang bagian atas ini itu ada angkanya, nolnya di bawah, malah disebut segitiga atas karena yang ada angkanya atau yang bisa dilakukan adalah yang atas. Kalau yang ada angkanya di bawah, maka disebut segitiga bawah. Ini ada juga matriks segitiga nih juga. Yang pentingnya ada dua matriks segitiga ya, jadinya di atas sama di bawah. Jadi yang ada angkanya cuma jadi diagonalnya aja. Makanya kadang disebut matriks diagonal. Nanti ada juga matriks skalar. Matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya sama, yaitu ini yang diagonalnya sama matriks ini. Ada matriks identitas yang sudah kalian ketahui waktu kalian mencari inverse biasanya ya dulu dengan metode Sarus itu. Jadi matriks identitas itu diagonalnya matriks diagonal dengan nilai 1 semua. Kalau nggak 1 berarti dia bukan matriks identitas. Ya, ada vektor baris berarti barisnya, vektor kolom berarti kolomnya. Dalam satu baris saja. Oke, transpose. Itu berarti kita balik. Kalau A-nya ini ordonya adalah 3 kali 1, berarti kalau ditranspose jadinya berapa? 1 kali 3. Dibalik aja. Dari baris jadiin kolom. Kalau ini B dari baris, kamu jadiin kolom. Baris jadiin kolom, baris jadikan kolom. Selesai. Jadi beberapa sifatnya dari matriks. Kemudian matriks simetris.
jika syaratnya A transposnya sama dengan A. Jadi kalau kamu mentranspos si A, terus hasilnya sama persis, berarti dia simetris. Ya, bisa dicek nanti. Ini adalah soal-soal latihan. Nanti kita cek apakah dijadikan tugas mandiri juga ya. Yuk, sebelum masuk ke bentuk eselon dan operasi baris elementer dari matriks, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, kita lanjutkan ke dulu sharing lagi. Oke, baik. Sekarang untuk bentuk eselon dan operasi baris elementer. Ini nanti yang akan berguna untuk mengerjakan soal yang B, yang sistem persamaan linear 4 variabel atau 5 variabel itu ya. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik karena ini yang baru. Jadi suatu matriks disebut matriks eselon jika banyaknya suku elemen 0 suku pertama pada setiap baris selalu naik dari baris ke baris. Baris 0 yang 0 semua akan terletak di paling bawah. Contohnya adalah di sini. Kita lihat. Ini kan 0-nya cuma 1. 2 ya. Tapi kan nggak jejer. Yang ini 0-nya ada 3. Yang jejeran adalah 2. Ini 0-nya ada 3. Jejer. Ini 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ada 7. Nah, kan dia dari baris ke baris, nilai 0-nya kan bertambah. Dan dia berdekatan atau berdampingan. Nah, kalau bentuknya matriksnya seperti ini disebut matriks eselon. Contoh lain yang ini, jadi kan habis 2, 3, 3. Habis selanjutnya tetap 0, 0, 0 terus nggak apa-apa. Yang penting dia ada kenaikan dari tiap barisnya dalam jumlah nolnya, dalam nilai nolnya. Itu disebut matriks eselon. Selain itu, ada lagi nih. Kita di sini ada matriks eselon tereduksi. Nah, di sini syaratnya jika elemen-elemen pembedanya semuanya adalah 1 dan dalam kolom yang memuat pembeda, hanya pembedanya satu-satunya elemen yang tidak 0. Bentuk eselon tereduksi baris ini disebut juga bentuk kanonik. Kita cek dulu di sini contohnya. Kita lihat nih. Ini kan ada 1. Terus ini kan 1, 2, 3, nolnya. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Naik kan nolnya 1 lagi pembedanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembedanya 1. Nah, ini disebut matriks eselon baris tereduksi. Sama dengan yang ini juga. Jadi pembedanya ini di sini. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Apakah ada pertanyaan? Izin. Ya. Bentuk yang eselon bisa dijelaskan ulang lagi, Bu. Saya soalnya bingung maksudnya. Oke, Bu Rindu coba pakai PowerPoint Bu Rindu ya. Nah, ini udah. Oke, jadi kalau dulu Bu Rindu memahaminya seperti ini. Nah, nggak bisa. Oke, jadi dulu Bu Rindu sempat bikin PowerPoint itu begini. Ini ke ubi dulu ya. Nah, ini. Jadi ada baris, ini nanti matriks ya sama aja. Untuk dapat mencapai bentuk ini syaratnya adalah 1. Jika suatu baris matriks tidak 0 semua, maka elemen tak 0 yang pertama adalah 1. Baris ini disebut leading 1. Ini kalau dulu lebih memahami di sini. Semua baris yang terdiri dari 0 semua dikumpulkan di bagian bawah. Kemudian leading 1 pada baris lebih atas posisinya lebih kiri daripada leading 1 baris berikutnya. Setiap kolom yang memuat leading 1, elemen lainnya semuanya 0. Kalau hanya memenuhi ciri 1, 2, dan 3, disebutnya matriks eselon baris. Tapi kalau memenuhi 1, 2, 3, dan 4, maka disebut matriks eselon tereduksi.
baris reduksi. Jadi kamu coba nomor 1 dilihat, jika suatu baris matriks tidak 0, ya, maka semua elemen tidak 0 yang pertama itu 1. Jadi umpamanya ada baris, terus yang pertama kali di sini posisinya paling kanan, ini kiri, itu berarti 1. Selebihnya mau 0, mau 2, mau 3 boleh. Itu disebut leading 1. Nah, kalau ada baris yang 0 semua isinya, ditaruh di paling bawah. Kemudian, leading 1 tadi, pada baris lebih atas, posisinya lebih kiri daripada leading 1 baris berikutnya. Berarti di bawahnya, ketika ada baris lagi, kamu cari leading 1-nya. Nah, leading 1-nya harus lebih kiri daripada leading baris berikutnya. Berarti kalau di sini posisinya di A11, leading 1-nya mungkin yang nomor 2, di posisinya A23. Nanti nomor 3 leading 1-nya harus A34 umpamanya. Jadi ke bawah. Terus sebelahnya leading 1 itu harus 0. Contohnya adalah ini. Kita ngomong eselon baris dulu ya. Eselon baris yang di bawah. Ini 1 ini disebut leading 1. Karena adalah tak 0 yang pertama di baris ini ya. Kemudian ini yang kedua, ini disebut leading 1 juga di baris kedua. Dan posisinya leading 1 di baris kedua harus lebih kanan daripada baris pertama. Ini leading 1 juga di baris ketiga. Posisinya harus lebih ke kanan daripada baris kedua dan ketiga. Jadi akan membentuk matriks segitiga ini loh. Tujuan kita nanti pasti akan berhubungan dengan matriks segitiga-segitiga ini. Semakin besar matriks segitiga yang bisa ada, maka semakin gampang nanti matriks ini digunakan. Contohnya yang ini. Sekarang masuk ke bentuk eselon baris yang tereduksi. Tadi kan tereduksi harus sampai ke 4-4-nya ya. Jadi yang di sini. Ini kan leading 1 baris pertama. Ini leading 2 baris kedua. Ini leading 1 baris kedua. Ini leading 1 baris ketiga. Semuanya kan lebih ke kanan. Nah, di sini ini biasanya nanti bentuknya adalah sebagai hasil dari sistem persamaan linier. Jadi, bentuk baris reduksi itu kita upayakan bentuknya sematriks identitas mungkin. Sebanyak 0, banyakin 0-nya banget di baris reduksi. Kalau eselon baris itu cukup ada leading 1-nya di sini sudah ke batas lah, kalau kita ngomong ini sebagai pagernya ya, ke batas di sini antara 0 sama angka-angka, oke, sudah cukup bisa disebut sebagai eselon baris. Tapi kalau yang benar-benar batasnya ini sangat banyak 0-nya, itu disebut sebagai eselon baris reduksi. Sementara masih itu saja mungkin yang harus kalian pahami, karena nanti kalian akan memahaminya lebih ketika sudah di sistem persamaan linier digunakannya. Yang penting ini leading 1-nya itu baris selanjutnya harus lebih ke kanan, dan sebelahnya ini harus 0. Itu yang mau dicapai di bentuk eselon baris ini. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Lagi? Izin bertanya, Bu. Tadi yang leading pertama, kedua, dan ketiga itu harus angka 1 atau boleh angka lainnya? Oke. Sustain. Kita masuk ke ini. Untuk leading pertama, itu kita idealnya adalah angka 1. Ya kan? Leading pertama kalau yang di PowerPoint ini bilangnya kan leading pertama itu adalah 1 ya. Tapi kalau yang di mana ini? Di modul, di diktat itu ada yang angka nggak 1, Bu. Boleh, tapi nanti di matriks ini, eselon ini, nanti habis ini kita ngomongin operasi baris elementer ya. Jadi ketika dia tidak 1, ini kita bisa buat dia jadi 1 dengan cara membagi semua barisnya menjadi 3. Semua baris dibagi jadi 3. Pemain ini ya contohnya baris pertama. Leadingnya kan 3, kok nggak 1, Bu?
Ternyata bisa kok dibuat satu. Gimana caranya? Bagi aja satu baris thread ini dibagi 3. Jadi kan ini 1, 0 dibagi 3, 0. 4 dibagi 3, 4/3. Nanti ini min 1/3. Ini 0. Ini 5/3. Ini 4/3. Nah, bisa. Jadi leading itu pasti 1 karena bisa dimanipulasi. Maksudnya bisa diakalin biar nanti leadingnya jadi 1. Karena tujuan kita nanti membuat dia memang 1. Biar mudah untuk digunakan, leadingnya itu harus 1. Tapi kalau bentuknya seperti ini, dia masih bisa disebut matriks echelon. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika nggak ada, yuk kita lihat ini. Habis ini kita mungkin 10 menitan lagi mati, terus kita lanjut lagi ke Zoom berikutnya ya. Jadi tujuannya kalian mempelajari matriks echelon itu di sini. Itu Bu Rini udah share screen belum? Belum ya? Belum. Oke, baik. Di sini tujuannya adalah untuk ini melakukan operasi baris elementer atau operasi elementer baris. Yang boleh dilakukan di sini aturannya adalah hanya E1, E2, dan E3. E1 yaitu menukar baris I dengan baris C. Jadi umpamanya di sini ada baris pertama sama baris kedua. Mau kamu tuker, boleh. Yang boleh ditukar baris ya, bukan kolom. Kemudian yang E2 syaratnya adalah menggandakan baris 1 dengan skala K. Kecuali nggak boleh 0 ya, maksudnya skala K kecuali 0. Jadi contohnya nih, baris pertama tadi kamu mau ngalikan dengan 2, boleh. Jadi baris pertama dikalikan semuanya dengan 2. Ya, dikalikan atau dibagi boleh. Dibagi itu sebenarnya sama dengan dikali ya. Jadi kayak pamannya kita tadi kan ngomong yang nomor A, kita mau buat leading 3-nya jadi 1, jadi leading 1. Kamu kan tadi dibagi 3. Bu, nggak ada Bu pembagian, adanya cuma penggandaan. Penggandaan itu kan berarti dikali. Nah, penggandaan di sini kamu bisa membuatnya jadi dikali, tapi dikali 1/3. Boleh kan? Boleh. Tetap dikali, tapi jadinya hasilnya adalah pembagian karena dibagi. Jadi ini nanti kamu bukan berarti terus baris 1 dibagi 3, jangan. Ngomongnya baris 1 dikalikan 1/3. Ya, karena di sini aturannya tidak ada pembagian. Kemudian menggantikan baris I dengan K kali baris C ditambahkan pada baris I. Itu boleh. Nomor 3 ini emang agak bulat. Jadi contohnya, pamannya baris pertama, ya, mau Bu Rindu, apa ini dia bilang ya, baris menggantikan baris dengan K kali baris C ditambahkan baris I. Mau Bu Rindu gantikan dengan 2 kali baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Boleh, boleh. Jadi nanti hasilnya tetap di baris pertama, tapi baris pertama ini kamu kali ditambahkan 2 kali baris kedua. Jadi 1 ditambahkan 2 kali 0. 0 berarti tetap 1. 3 ditambahkan 2 kali 0. 0 tetap 3. 0 ditambahkan 2 kali 1 berarti 0 tambah 2. Berarti ini akan berubah jadi 2. Kemudian 0 tambah 0 ini tetap 0. 3 ditambahkan min 2 dikalikan 2. Berarti min 4. 3 ditambahkan min 4 sama dengan min 1. Nah, nanti dan seterusnya. Jadi boleh. Jadi hanya 3 operasi baris di matriks yang diperbolehkan. Nggak boleh yang lain, nggak boleh. Oke, begitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Ada contoh 2, matriks ini. Ini kan matriksnya bentuknya bukan matriks echelon, bukan matriks echelon reduksi. Kamu ubah dengan cara operasi baris elementer menjadi matriks echelon. Contohnya, A21 ini mana? Ini. Oh, berarti dia ditukar. Karena kan kita butuh leading 1 di awal. Kalau leading satunya di sini, yang atas nanti di mana? Kan nggak ada yang lebih kiri. Berarti kita tukar dulu. Jadi biar leading satunya adalah di pojok kiri atas. Di sini ya. Ditukar. A21 ditukar sama A11. Oke, seret. Ambil semua baris ditukar. Nah, kemudian A31-nya 3.
Maka kita mau membuat ini 0 kan, biar bentuk segitiganya di sini 0. Berarti 3 biar 0, nggak boleh dikalikan 0. Bolehnya adalah min 3 baris pertama ditambah B3. Kalau gampangannya ya, kamu kurangi B3 sama B1, 3 kali B1. Tapi kan kita nggak ada pengurangan di operasi baris elementer, maka kita menyebutkannya adalah min 3 dikalikan baris 1 ditambah B3, letaknya di B3 lagi. Nih, jadi min 3 dikalikan 1 nih baris pertama, terus baru ditambah 3 di barisnya sendiri. Ini perhitungannya. Nanti hasilnya 0. Yang lain dihitung dengan cara yang sama, disesuaikan dengan elemennya berapa nilainya, ketemu hasilnya 0, min 6, min 5, dan min 8. Nih, sudah 0, 0. Tujuan kita membuat ini 0. Jadi biar ada matriks segitiganya di sini ya. 0. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kan kita butuh lagi, perhatikan sumatrix tanpa baris. Ulangi langkah 1 dan 2. Kenapa? Karena kita mau membuat min 6 ini jadi 0. Min 6-nya mau dibuat 0, jadi segitiganya di sini 0 semua. 0, 0, 0 dulu. Nah, di sini dia bilangnya, ulangi langkah 1 dan langkah 2 untuk matriks ini. Jadi dia cuma matriks ini doang yang dilakukan operasi baris elementer. Kenapa? Karena 0 yang di sini bisa jadi tidak ngefek. Atau kita coba saja. Di sini dia mintanya apa? B2-nya adalah 2B1 ditambah B2. Jadi B2 kan yang di sini. Nih, ini B2 nih. Kamu 2B1 ditambah B2, kamu kalikan 2. Nih. Nanti ketemu seperti ini. Jadi tujuannya 0, 0, 0 ini. Yuk, kurang 1 menit sebelum mati. Apakah bingung atau silahkan dicoba dulu dari instruksi itu atau bagaimana? Kalau enggak, kamu buatkan ini aja. Bu Rundu tak coba buatin instruksinya. Kamu nanti hitung yang itu ya. Sebelum nanti habis gini mati. Kamu lihat dulu dan pelajari contoh 2 dulu. Contoh 2, nanti kalau mati terus lanjut ke masuk ke Zoom selanjutnya ya.